Oke, halo semua. Perkenalkan saya Ibrahim Firza Rizky Permana dengan nomor induk mahasiswa 182 24 120. Oke, jadi saya malam ini akan mempresentasikan eh, pengelolaan air dan bagaimana cara saya melakukan pencerdasan terhadap itu di lingkungan mahasiswa ITB Jatinangor. Sebelumnya, untuk memulai presentasi ini, alangkah lebih baiknya saya menyambut teman-teman saya dan dosen saya, yaitu Bu Linda Handayani. Terima kasih atas semua ilmu yang telah Ibu berikan, dan hari ini saya akan menerapkannya dan membuat makalah walaupun sudah jadi. Tapi kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Presentasi ini merupakan hasil kolaborasi antara program studi teknologi sistem dan teknologi informasi dan teknik pengelolaan sumber daya air Institut Teknologi Bandung tahun 2025. Jadi untuk memulainya, izinkan saya, pernahkah kalian bertanya, setiap kali membuka keran air di kampus, dari mana air itu berasal? Apakah air tersebut aman? Dan bagaimana sistem pengelolaannya? Hari ini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, mari kita mulai dengan konteks global. Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa, tahun 2019, lebih dari 2 miliar atau sekitar seperempat populasi dunia hidup di daerah dengan tekanan air tinggi. Faktanya, jika seluruh air di bumi dikumpulkan dalam satu botol dengan berukuran 1 liter, air tawar yang kita dapat gunakan hanya sebesar 1 sendok makan. Ancaman terhadap sumber air sangat nyata, yaitu pencemaran air, eksploitasi berlebihan, dan perubahan iklim. Tentunya ketahanan air atau water security kini menjadi isu yang sangat krusial. Bagaimana dengan Indonesia? Meski kita memiliki curah hujan tinggi dan ribuan sungai, data Badan Pusat Statistik 2023 menunjukkan bahwa 8,28% atau sekitar 23 juta penduduk Indonesia setara dengan seluruh populasi Australia masih belum memiliki akses air bersih yang layak. Kemudian yang lebih mengkhawatirkan, studi kualitas air minum rumah tangga oleh Kementerian Kesehatan tahun 2020 mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa 70% sumber air di rumah tangga Indonesia terkontaminasi bakteri E. coli. Perhatikan kotak di bagian bawah slide, yaitu ada urgensi dari situasi ini bahwa ketahanan air tidak hanya soal teknologi dan infrastruktur, tetapi juga tentang literasi dan kesadaran setiap individu. Lanjut. Jadi ini rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian kami berfokus pada 3 rumusan masalah utama. Yaitu yang pertama, bagaimana pengelolaan air di ITB Jatinangor, apakah sistem sudah memadai atau dipahami dengan baik? Yang kedua, bagaimana peran website interaktif sebagai media edukasi pengelolaan air bersih bagi mahasiswa sarjana ITB Jatinangor? Apakah teknologi digital dapat menjadi solusi efektif? Dan yang ketiga, bagaimana dampak pengelolaan air bersih melalui website interaktif bagi mahasiswa sarjana ITB Jatinangor? Apakah benar-benar mengubah pemahaman dan perilaku? Ketiga pertanyaan inilah yang akan kami jawab melalui penelitian ini. Lanjut. Oke, ke metodologi penelitian. Untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut, kami menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, yaitu yang menggambarkan fakta-fakta yang ditemukan, lalu menganalisanya menggunakan teori dan alat analisis yang sesuai. Kami juga menerapkan metode eksperimen untuk menguji efektivitas website interaktif. Kami melakukan pretest dan post-test untuk mengukur perubahan pemahaman mahasiswa sebelum dan sesudah menggunakan website. Teknik pengumpulan data dari kami itu ada 2 cara. Pertama, studi literatur. Kami mengkaji buku teks, jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan data sekunder terkait pengelolaan air bersih serta teknologi pendidikan. Kedua, kuesioner yang kami buat itu kami sebarkan kepada 20 responden mahasiswa sarjana ITB Jatinangor yang akhirnya mencapai 21 atau lebih responden untuk mengukur tingkat pengetahuan dan kesadaran mereka mengenai pengelolaan air bersih. Faktanya, kami menggunakan pendekatan lintas disiplin menggunakan keahlian teknik air dan teknologi informasi. Inilah kunci keberhasilan penelitian ini. Oke, lanjut.
Oke, ini adalah yang saya temukan. Sekarang kita lihat di sini ada data responden dan temuan awal yang sangat mengejutkan bahwa total responden kami 21 mahasiswa sarjana ITB Jatinangor, dan perhatikan angka-angka ini. 100%-nya seluruh responden menggunakan fasilitas air kampus setiap hari untuk berbagai aktivitas seperti mencuci tangan, mandi, memasak, dan sebagainya. Tingkat literasi digital mereka sangat tinggi, rata-rata 4,5 sampai 5. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa ITB sangat mahir menggunakan teknologi. Namun, ini dia paradoksnya. Pemahaman mereka tentang sistem pengelolaan air hanya 33%. Hanya 1 dari 3 mahasiswa yang dapat memahami bagaimana air di kampus mereka dikelola. Akses internet mereka juga sangat memadai, rata-rata 3,5 sampai 4 dari 5. Sekarang, perhatikan temuan kunci di bagian di bawah slide. Ada gap kesenjangan sebesar 67% atau penggunaan fasilitas dan pemahaman sistem. Kesenjangan informasi ini sangat signifikan meskipun literasi digital mereka tinggi. Inilah yang kami sebut sebagai paradoks digital. Mahir teknologi tapi buta terhadap sistem lingkungan sendiri. Oke, ini analisis data. Mari kita lihat. Grafik pertama ini menunjukkan pemahaman mahasiswa tentang manfaat air bersih. Perhatikan semua 21 responden memahami air untuk memakan dan minum, dan 21 untuk mandi, 19 untuk mencuci pakaian dan piring, dan 12 untuk menyiram tanaman, dan 13 untuk mencuci kendaraan. Ini sangat baik. Mahasiswa paham betul manfaat air dalam kehidupan sehari-hari. Namun, lihat grafik kedua tentang pengetahuan dan pengelolaan air. Hanya 7 mahasiswa yang mengetahui tentang water treatment plant dan sistem pengelolaan air di kampus. Sementara 14 mahasiswa 2 kali lipat tidak mengetahuinya. Perhatikan kotak di bagian bawah. Ini bukan kotak sih, sebenarnya tulisan. Mahasiswa memahami manfaat air dengan baik, namun 67% tidak memahami bagaimana sistem pengelolaan air di kampus mereka sendiri bekerja. Sebelum itu, ya udah deh, nggak usah. Slide ini menunjukkan kesiapan teknologi digital mahasiswa, dan ini adalah kabar baik. Grafik pertama tentang kemudahan akses internet di ITB Jatinangor menunjukkan 4 mahasiswa menyatakan sangat mudah dengan skor 5, 7 mahasiswa mudah dengan skor 4, 9 mahasiswa cukup dengan skor 3, dan hanya 1 mahasiswa yang merasakan kurang. Rata-rata keseluruhan berada di kisaran 3,5 hingga 4 dari 5. Grafik kedua tentang pemahaman penggunaan gadget bahkan lebih mengesankan. 13 mahasiswa lebih dari setengahnya sangat baik dengan skor 5. 7 mahasiswa baik dengan skor 4. Dan hanya 1 mahasiswa cukup dengan skor 3. Rata-rata mencapai 4,5 dari 5. Kemudian ada peluang emas. Infrastruktur digital dan kemampuan mahasiswa sangat memadai untuk implementasi platform edukasi berbasis web. Oke. Kenapa kami memilih website interaktif? Pertama, sesuai literasi digital tinggi mahasiswa yang mencapai 4,5 dari 5. Kedua, dapat diakses 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dari mana saja. Ketiga, pembelajaran mandiri dan fleksibel. Dan keempat, visualisasi data yang menarik dan mudah dipahami. Oh, ada yang kelima. Ada unsur gamifikasi. Jadi, lebih interaktif memulai itu dengan melakukan permainan. Jadi, website kami itu memiliki 4 fitur utama. Yang pertama, dashboard real time, yang menampilkan statistik kualitas air di kampus dan tingkat partisipasi mahasiswa secara langsung. Yang kedua, modul pencerdasan 5 dimensi, kognitif untuk pengetahuan teknis, kritis untuk analisis mendalam, dan emosional untuk membangun empati, serta praktikal untuk keterampilan nyata. Dan yang terakhir, sosial untuk kolaborasi. Ketiga, visualisasi data berupa grafik dinamis yang menyederhanakan data teknis IPAL menjadi visual yang mudah dipahami oleh orang awam. Dan yang keempat, fitur gamifikasi seperti kalkulator jejak air, tantangan hemat air,
dan simulasi peran untuk memicu keterlibatan aktif. Untuk menghasilkan 1 kilogram daging sapi membutuhkan 15.000 liter air, setara dengan mandi setiap hari selama 2 tahun. Website kami mengajarkan konsep jejak air virtual ini kepada mahasiswa. Oke, inilah jantung dari strategi kami. Pencerdasan holistik melalui 5 dimensi. Dimensi pertama, yaitu pencerdasan kognitif. Dimensi kedua, pencerdasan kritis. Dimensi ketiga, pencerdasan emosional. Dimensi keempat, pencerdasan praktikal. Dan dimensi kelima, pencerdasan sosial. Kelima dimensi ini bukan berdiri sendiri, tetapi bekerja secara sinergis, saling memperkuat satu sama lain untuk menghasilkan transformasi yang menyeluruh. Oke, ini dampak proyeksi dari penelitian kami. Sekarang pertanyaan pentingnya adalah apakah strategi ini berhasil? Mari kita lihat dampak proyeksinya. Pemahaman awal mahasiswa hanya 33% dasar. Setelah menggunakan website kami selama 6 bulan, target kami adalah meningkatkan pemahaman menjadi 75%. Itu level mahir. Itu peningkatan yang lebih dari dua kali lipat. Proyeksi penggunaan konsumsi air adalah 20 hingga 30% melalui perubahan perilaku dan efisiensi penggunaan. Efek pengganda yang kami harapkan adalah rasio 1:20, artinya 1 duta air atau juara air memengaruhi 20 rekan mereka. Jika kita melatih 50 juara air, maka kita bisa mendapatkan dampak mencapai 1.000 mahasiswa. Sekarang, perhatikan tabel transformasi yang kami harapkan. Dari konsumen pasif air menjadi pengelola yang bertanggung jawab, dari ketidaktahuan sistem menjadi juara literasi air, dari konsumsi tanpa berpikir menjadi keputusan berbasis data, dari individu yang terisolasi menjadi komunitas yang kolaboratif. Tentunya ini bukan sekedar peningkatan angka, tetapi transformasi cara pandang perilaku yang fundamental. Jika 1.000 mahasiswa masing-masing menghemat 20% konsumsi air, dengan rata-rata konsumsi 120 liter per hari per orang, kita bisa menghemat 24.000 liter air setiap hari atau 8,76 liter per tahun. Cukup untuk memenuhi kebutuhan air bersih puluhan keluarga. Jadi kesimpulannya, penelitian ini mengidentifikasi paradoks kritis mahasiswa ITB memiliki literasi digital tinggi, 4,5 dari 5. Namun, hanya 33% yang memahami pengelolaan air di kampusnya sendiri. Ini adalah kesenjangan yang sangat ironis. Sekarang, kita jawab ketiga rumusan masalah. Pertama, tentang pengelolaan air ITB. ITB Jatinangor memiliki IPAL dan sistem isi ulang gratis yang canggih. Namun, 67% mahasiswa tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan kesenjangan komunikasi yang sangat signifikan antar institusi dan pengguna. Kedua, tentang peran website. Website interaktif adalah solusi optimal untuk menjembatani gap. Gap itu sebuah jarak 67% tersebut dengan memanfaatkan literasi digital tinggi yang sudah dimiliki mahasiswa. Yang ketiga, tentang dampak edukasi, proyeksi kami menunjukkan peningkatan pemahaman dari 33% menjadi 75%. Pengurangan konsumsi 20 hingga 30% dan pembentukan 50 juara air yang menciptakan efek pengganda ke 1.000%. Ke 1.000 mahasiswa. Jadi, strategi edukasi berbasis teknologi digital ini harapannya terbukti efektif meningkatkan literasi air dan mendorong peran aktif mahasiswa. Oke, semuanya terima kasih sudah menyimak penjelasan saya. Akhirnya, mari kita renungkan pesan penutup ini. Air bukan hanya H2O, air adalah kehidupan, kesehatan ekonomi, dan masa depan kita bersama. Dengan strategi penjelasan yang tepat, teknologi digital yang sudah tersedia, dan komitmen institusional, kita dapat mentransformasi gap 67% menjadi 85% generasi yang melek air, water literate generation. Izinkan saya mengakhiri dengan kutipan ini. Masa depan ketahanan air tidak terletak pada teknologi semata, tetapi pada pikiran-pikiran cerdas yang memahami, peduli, dan bertindak. Website kami dapat diakses di ibr4-6 kali.github.io
Mari kita mulai perjalanan menjadi juara akhir di ITB Jatinangor. Terima kasih semuanya.